La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hati yakni satu terkumpul dalam satu bentuk yakni seperti satu di mana hati-hati tersebut terletak di antara dua jari jari-jari dan yang Allah menggerakkannya sebagaimana yang Dia kehendakinya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami kepada ketaatan. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadisnya. Sekali lagi kita ulangi. Artinya dari Abdullah anak dari Amr al-As. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bahwa beliau mendengar sabda Rasulullah SAW. Apa perkataan atau sabda Nabi? Kata Nabi, sesungguhnya semua hati anak Adam laksana satu hati di antara, sesungguhnya semua hati anak Adam laksana satu hati. Kumpulan hati-hati manusia seluruhnya bagaikan satu gumpal hati yang seluruh hati tersebut dalam bentuk satu gumpalan itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Dua jari dari jari jemari. Ingat ya, apa tujuan dari informasi ini? Bahwa hati kita semua ada di dua jari Allah, dari jari jemari Allah. Apa tujuannya? Tujuan infonya yang penting ini. Yang penting adalah bahwa Allah menggerakkannya sebagaimana Dia kehendakinya. Allah menunjukkan, mengarahkan hati tersebut sesuai kehendak Allah. Kemudian Rasulullah SAW setelah menjelaskan bahwa hati kita berada di antara dua jari jemari Allah dan di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kemanapun Allah hendak arahkan maka akan terarahkan. Setelah informasi itu kita terima, maka Rasulullah SAW berdoa, yang mana doanya ini yaitu memohon agar hati tersebut digerakkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya, wahai Zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa hadisnya atau bahasa Arabnya adalah Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahaminya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada penjelasan mengenai perawi hadis. Siapa yang menyampaikan hadis ini? Penyampai hadis ini namanya Abdullah bin Amr bin al-As al-Qurashi as-Sahmi. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Ini kita baca saja ya, supaya lebih singkat. Beliau Abdullah bin Amr bin al-As, beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Bapaknya Amr al-As. Amr al-As ini masuk Islam lebih akhir dibanding anaknya Abdullah. Namun Amr bin al-As ini adalah tokoh yang terkenal di Quraisy. Beliau adalah seorang tokoh yang cerdas, yang handal, yang Masya Allah pandai memimpin perang. Amr bin al-As. Namun beliau masuk Islam agak terakhir. Anaknya Abdullah lebih dulu masuk Islam. Abdullah, ia memiliki 700 hadis
dalam kitab-kitab hadis. Yani maksudnya beliau menghafal atau mengingat atau merekam 700 kejadian yang beliau alami bersama Nabi SAW, baik itu adalah perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi SAW. Beliau merekam 700 poin mengenai hadis-hadis Nabi SAW. Betul, itu jumlah yang banyak ya. Kita 10 aja mungkin tidak hafal. Ini 700. Apa yang Nabi lakukan atau Nabi katakan atau Nabi tetapkan, beliau simpan sebanyak 700. Ia atau Abdullah juga sempat berperang bersama Rasulullah SAW sebagaimana beliau dikenal sebagai ahli kebijakan politik dan manajemen kerja. Beliau punya keahlian seperti bapaknya, pandai sekali dalam memimpin. Bapaknya Amr bin al-As pandai dalam bernegosiasi. Abdullah juga menurunkan bakat yang baik itu dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah ini juga adalah sahabat Nabi SAW. Muawiyah anak dari Abu Sufyan. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah mengangkatnya Muawiyah ketika beliau menjadi pemimpin umat Islam di negeri Syam atau Syria. Dulu beliau sempat mengangkat Abdullah sebagai wali kota Kufah beberapa kali. Baik, Abdullah juga menyampaikan hadis Rasulullah SAW dan menyampaikan fatwa di Jami' al-Fastat, yaitu Masjid Amr bin al-As di Mesir. Masya Allah. Nah, yakni beliau tadi adalah putra dari Amr al-As. Nah, Amr bin al-As ini di akhir hayat beliau, Amr bin al-As, beliau ini memimpin kaum muslimin di Mesir. Amr bin al-As, bapaknya, memimpin kaum muslimin di Mesir dan membangun masjid ya di kota Mesir, di negeri Mesir, namanya Masjid al-Fastat, yakni Masjid Amr bin al-As. Anaknya melanjutkan perjuangan ayahnya. Kalau dulu ayahnya berjuang dengan jihad dan berjuang sebagai pemimpin, sedangkan anaknya Abdullah berjuang sebagai seorang ilmuwan yang menyampaikan hadis-hadis Nabi dan juga fatwa-fatwa di masjid ayahnya yang dibangun oleh ayahnya Amr bin al-As di Mesir. Dan banyak orang yang mengambil ilmu darinya, baik yang berasal dari Mesir, dari Syria, Syam maupun dari Hijaz. Bisa dilihat di sini Mesir, kita tahu Syam ini yakni Syria atau Palestina. Hijaz ini maksudnya Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Hijaz itu nama kota di zaman dulu, mencakup Makkah, Madinah, Taif dan Jeddah. Empat kota. Makkah, Madinah, Jeddah, Taif. Abdullah memiliki banyak murid. Abdullah muridnya berasal dari Mesir itu sendiri, dari Syam dan dari Hijaz. Nah, Abdullah bin Amr al-As meninggal di Mesir pada tahun 65 Hijrah dan dimakamkan di rumahnya. Ada pula riwayat yang mengatakan ia meninggal di Syam, ada pula yang mengatakan meninggal di Makkah. Nah, ini terjadi perbedaan. Tapi yang penting adalah bahwa Abdullah seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam mendahului ayahnya. Kemudian Abdullah meneruskan perjuangan ayahnya. Ayahnya sempat menjadi pemimpin di Mesir. Beliau meneruskan perjuangan ayahnya dengan menjadi ahli ilmu yang menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin al-As. Sekarang kita akan belajar faedah hadis. Faedah hadis. Hadis ini menuntut manusia agar bersungguh-sungguh dalam mencari sebab keteguhan di atas agama Islam. Lihat di sini hadis ini, coba kita ulang ya. Di sini hadisnya, poinnya yang ini. Allah menggerakkan hati hambanya sesuai kehendaknya. Allah menggerakkan hati hambanya sesuai kehendaknya. Tapi perlu dipahami kalimat ini.
Boleh ditambah, silakan. Allah menggerakkan hati hamba-hambanya sesuai kehendaknya. Perlu difahami bahwa ini digerakkan dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Dan Allah tidak akan boleh. Allah tidak akan boleh. Mana yang hatinya berhak untuk digerakkan ke arah ketaatan dan petunjuk Allah, Allah akan gerakkan kepada ketaatan dan petunjuk Allah. Allah lebih tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati manusia. Allah berfirman, Innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Makanya berdasarkan betikan hati, penyesalan di dalam hati, harapan di dalam hati, rasa takut di dalam hati, atau kesombongan dan keangkuhan di dalam hati, atau kehasadan, kedengkian, ketakaburan, itu semua di bawah pengetahuan Allah. Berdasarkan itulah Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya, dengan adilnya menggerakkan hati hamba-hambanya. Jadi di sini tetap kita sebagai Muslim harus bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri, meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita hanya berpasrah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, tanpa ada tidak menuntut ilmu, tidak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya, juga kita tidak belajar ilmu agama, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal agama Allah, terus tiba-tiba kita sesat, kemudian kita mengatakan bahwa saya tersesat karena Allah. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Itu adalah perkataan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwasanya kami seperti atas kehendak Allah. Tidak, dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin. Allah Maha Suci, Maha Agung, Maha Terpuji. Seluruh perbuatan Allah adalah benar, penuh dengan hikmah dan keadilan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menzalimi hambanya. Allah berfirman, Innallaha la yazlim mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi sebutir atau seberat biji sawi pun, sekecil debu pun, atau sekecil apapun di bawah itu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yazlim, tidak akan pernah menzalimi mithqala dzarrah. Tidak akan pernah Allah menzalimi walaupun kecil apapun. Kecil apapun tidak akan Allah zalimi. Sehingga di sini informasi yang kita terima, hati kita berada di jari jemari Allah Azza wa Jalla, di dua jari dari jemari-jemari Allah. Tetap kita harus berusaha mengikhlaskan hati, menghadirkan dalam hati keimanan kepada Allah, menghadirkan di dalam hati kita ini keimanan kepada al-jannah, surga, keimanan kepada neraka, keimanan kepada malaikat. Perlu dihadirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang malaikat, siapa itu malaikat. Rasul juga menjelaskan tentang malaikat, siapa itu malaikat. Itu bukan berita palsu, itu semua berita benar dari Rasulullah SAW melalui Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh manusia satupun dari zaman turunnya sampai kiamat. Dan juga Rasul menyampaikan dari hadis, di mana hadis itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi tidak mungkin berkata sesuai syahwat nafsunya, tidak. Nabi berbicara atas dasar wahyu dari Rasul, dari Jibril alaihissalam. Nabi dan menyampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang malaikat. Tapi kita tidak diperlihatkan oleh Allah. Kita diminta untuk menghadirkan wujud malaikat, menghadirkan bahwa malaikat wujud ada, hadir bersama kita. Malaikat ada, menulis di antara kita, kanan dan kiri kita. Raqibun wa atid.
Bagaimana firman Allah, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang itu berbicara kecuali ada raqib, ada atid. Kemudian tidaklah seseorang itu misalnya berkumpul, mempelajari Al-Quran, membacanya, kecuali Allah akan kirimkan malaikat yang menaunginya. Itu juga harus diyakini. Kemudian juga ada hadis bahwasanya setiap manusia diberikan oleh Allah qarin. Qarin dari jin, qarin dari malaikat. Semua itu dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tugas kita, Pak, kita menghadirkan dalam hati kita keyakinan. Dihadirkan, tidak perlu menunggu melihat malaikat baru kita percaya. Barang siapa yang tidak percaya dengan malaikat, kemudian dia mengingkarinya dan dia menunggu sampai dia melihatnya, maka dia akan melihatnya. Kapan? Dia akan melihatnya ketika sakaratul maut. Namun ketika sakaratul maut, ketika nyawa sudah ditenggorokan, tidak ada lagi yang namanya taubat. Tidak ada lagi yang namanya iman. Sebab malaikat sudah nampak. Kalau sudah nampak, tidak bisa lagi disebut iman. Sudah terlihat, menjadi fakta. Maka kita sekarang hadirkan malaikat makhluk Allah. Jibril, kita tidak pernah lihat Jibril. Tapi yakini, Jibril itu adalah pimpinan para malaikat yang Allah tunjuk untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian Allah menjanjikan ada kubur, ada alam barzakh, ada kehidupan di barzakh. Kehidupan di situ manusia ada yang disiksa, manusia ada yang diberikan nikmat. Itu sebuah kehidupan yang kita tidak tahu berapa panjang, tapi itu sebuah kehidupan. Alam baru setelah alam dunia. Kita harus yakini itu. Hadirkan itu ada dalam hati kita. Kemudian surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menggambarkan tentang surga begitu jelas di Al-Qur'an dan di Al-Hadis. Allah juga menjelaskan tentang neraka. Neraka itu ada, neraka itu dijelaskan juga dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bagaimana bentuknya, bagaimana dalamnya, bagaimana isi di ahli neraka. Antum semua anak diminta oleh Allah untuk menghadirkan itu dalam hati kita. Hadirkan surga dalam hati kita sehingga kita ada berharap kepada Allah agar dimasukkan surga. Boleh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Kemudian hadirkan dalam kita, dalam ingatan kita, dalam hati kita, yakni neraka, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu dan hadirkan Allah Azza wa Jalla wujud. Allah mawjud, Allah ada. Tapi kita tidak bisa melihat. Namun kita hadirkan penglihatan Allah. Allah selalu melihat kita. Kita hadirkan janji dalam hati kita bahwa Allah berjanji kita akan dibalas apabila berbuat baik. Allah juga berjanji kita akan dibalas jika kita curang dan berbuat jahat. Semua hadirkan. Hadirkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha menilai apa yang ada di hati kita. Hadirkan itu semua. Hadirkan itu. Ketika kita hadirkan itu, Allah tahu. Ketika kita jujur dalam beriman kepada Allah, Allah tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat dari bentuk kita, tidak juga dari pakaian kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat ila qulubikum, hati kita yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi akad dengan Allah itu bukan akad dengan pakaian. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh saja berpakaian jubah putih bagus, peci, sorban, yang ibu-ibu kurung panjang bagus, atau pakaian, wah Masya Allah, tertutup rapi, tidak nampak kecuali hanya misalnya matanya saja menggunakan niqab, Masya Allah. Kita menggunakan itu di hadapan manusia. Kita pergi sholat di saf depan, bawa sejadah, bawa sorban. Kita hadir pengajian majelis taklim dengan santun sopan, dengan pakaian yang indah, yang menutup aurat semua dengan bisa dengan manusia. Itu akad dengan manusia yang nampak. Tapi akad dengan Allah bukan itu. Akad dengan Allah adalah akad bil qalb, iman di sini dengan iman. Bagaimana kita menghadirkan yakni pengawasan Allah dalam hati kita, menghadirkan ketergantungan kita kepada Allah itu di sini, bil qalb. Nah, qalb kita itulah penentunya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikan bagi yang hati-hatinya yang tulus, ikhlas, jujur kepada Allah. Dia saleh dimanapun dia saleh, di masjid dia salat, di kampungnya dia ke masjid. Ketika jauh dari kampungnya dia ke masjid. Ketika dia sedang di perjalanan dia cari masjid. Jujur dia kepada Allah karena dia taat kepada Allah, bukan taat karena lingkungan. Betapa banyak manusia yang taat karena lingkungan. Pikiran besok jalan-jalan atau besok pergi di kantornya, dia lupa pakaiannya berantakan lagi.
kemudian dia sholatnya tidak tepat waktu, maka dia dusta. Dia mendustai dirinya sendiri. Dia bertopeng di hadapan manusia, dia tidak sadar bahwa Allah Azza wa Jalla melihat dan memantaunya. Di hadapan manusia dia bertampil dan tampilannya saleh, pakai peci, gagah, Idul Fitri, dia misalnya tampil di layar, atau misalnya dia tampil di mimbar, subhanallah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari ta'azzub, dari hati yang kotor, dari hati yang dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyampaikan A, B, C, D misalnya, atau dia berkurban, ditunjukkan oleh orang ini, kurban saya besar, Masya Allah. Lakin kadhib, tapi dusta dia kepada Allah. Di balik kurbannya yang besar, di balik sorbannya, atau di balik kerudungnya yang indah, di balik umrah dan hajinya, di balik kalimat-kalimat yang Islamiyah itu, ternyata di balik itu dia berbuat zalim. Orang tidak lihat, dia mencuri, orang tidak lihat, dia menikam kaum muslimin, orang tidak lihat, dia menghibah kaum muslimin, dia hasad dengki kepada kaum muslimin, dia menipu kaum muslimin, dia menjelek-jelekkan ulama dan kaum muslimin. Jadi dusta, hati-hati, kedustaan itu bisa terjadi kepada kita semua, baik tingkatnya kecil atau tingkatnya besar. Kalau tingkatnya semakin besar, bisa termasuk dalam kategori munafik. Kalau sudah munafik, apa yang mereka katakan? Munafik, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu tuhaddithuna bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Orang-orang yang munafik itu, mereka subhanallah bermain-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka bahwa menipu umat Islam dengan pura-pura muslim, pakaian muslim, lisan muslim, dia menyangka dia berhasil akan menipu umat Islam. Tapi tidak, ternyata Allah menilai hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Bukankah mereka berpikir, bukankah mereka paham, tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka simpan. Di ucapan amanah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, diucapkan kami beriman, tapi wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ketika mereka jauh dari orang beriman, mereka kembali kepada kekufuran. Ini tingkat yang paling parah ini. Tingkat yakni bermuka dua, munafik. Tetapi ada juga di bawah itu. Mungkin kita tidak sampai munafik seperti itu. Beriman di depan orang mukmin, kufur di belakang orang mukmin, naudzubillah min dzalik. Tapi ada penyakit-penyakit seperti itu, penyakit kemunafikan yang ringan, yaitu saleh di depan umum, tapi masya Allah buruk di belakang umum. Saleh dalam keramaian, buruk dalam kesendirian. Subhanallah. Nah ini semua dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggerakkan kemana ini. Ketika manusia itu hatinya tulus, ikhlas, beribadah benar-benar, dia jujur kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia menyembah Allah. Dimanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah. Berada di kampungnya, berada di luar negeri, berada di negeri muslim, berada di negeri kafir pun, dia takut kepada Allah. Berada di negeri kafir yang di situ maksiat itu bebas, dia takut kepada Allah. Ini benar beragama ini. Ya, kan dia ada di negeri Islam atau di dalam pesantren, kita anggap pesantren negeri Islam misalnya, atau di negara Islam, misalnya di Makkah, Madinah, misalnya. Tempat yang Islami, dia saleh. Besok dia pindah dari Makkah atau dari Madinah, dia main misalnya ke tempat mana yang di situ banyak kemaksiatan, dia pergi ke negeri Eropa misalnya, di sana kebebasan, dia pun ikut bebas di sana, dia ikut melakukan maksiat di sana. Ini kadhib, dusta, dan banyak ini orang yang dusta seperti dalam beragama. Dia saleh di tempat, tapi dia tidak saleh di tempat yang lain. Nah, ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meskipun hati kita tadi, yakni hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hati kita berada di dua jari dari jemari Allah, yang Allah gerakkan kemanapun. Bukan berarti kita itu seperti robot ya. Artinya bukan berarti kita itu tidak bisa beriman, tidak bisa kufur kecuali Allah yang gerakkan. Berarti kalau dia kufur, Allah yang membuat dia kufur. Nggak boleh begitu. Tidak begitu cara memahaminya. Ya, kalau dia beriman, Allah yang menjadikan dia beriman,
dan Allah tahu kenapa Allah jadikan dia beriman. Kalau dia kufur, itu juga atas izin Allah, tapi Allah tahu kenapa dia dijadikan kufur. Pada dasarnya semua kita itu dibekali dengan kekuatan dalam hati ini, dibekali dalam hati ini kemampuan beriman, kemampuan kufur. Semuanya. Kita bisa beriman, bisa kufur. Punya potensi itu. Semua yang lahir bisa beriman, bisa kufur. Dua-duanya bisa. Tapi ketika berkembang, jadi dewasa terus berkembang, hidup, jalani hidup terus, ada di antara manusia yang potensi imannya menjadi baik, terus berkembang, imannya berkembang menjadi seorang yang baik, saleh. Di satu sisi yang lain ada seorang yang kafir yang tumbuh kembang menjadi kafir yang masya Allah kafir yang berlebihan, bukan kafir untuk dirinya, tapi dia mengajak orang lain kepada kekufuran. Yani ini dua hal yang berbeda. Satu iman yang bertambah terus semakin baik, dan satu semakin hari semakin buruk. Ini semua Allah yang gerakkan, tapi penggerakan dari Allah Azza wa Jalla itu berdasarkan hati manusia. Makanya ada di Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubihim. Yani khatamallahu ala qulubihim itu apa? Tadi sudah saya sampaikan, setiap bayi itu lahir, setiap anak kecil itu tumbuh kembang, ketika dia dewasa, dia bisa beriman, bisa kufur. Dua-duanya bisa. Bisa beriman, bisa kufur, bisa beriman, bisa kufur, bisa beriman, bisa kufur. Ketika Allah sayang kepada dia, Allah lihat hatinya tulus, ikhlas, jujur. Ya, tulus, ikhlas, jujur. Kemudian Allah tetapkan dalam takdirnya dengan ketulusan, keikhlasan. Allah tahu hati kita, ditetapkan. Ada hadis bahwa Allah setiap malam Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, setiap malam Allah menulis nama-nama yang akan bebas dari neraka, nama-nama yang akan masuk surga. Misalnya dia masuk nama ini, Murhadi, Allah amin, Fulan, masuk misalnya sebagai nama yang sudah ditulis oleh Allah di malam Ramadan, Ahlul Jannah. Berarti ketika sudah ditulis itu Allah sudah tahu hatinya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan, maka kemungkinan kufurnya sudah dicabut, maka dia insya Allah tidak akan kufur sampai wafat. Sebagaimana Allah sudah tetapkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang termasuk Bilal bin Rabah, Aisyah, Fatimah. Ini adalah manusia yang Allah tetapkan menjadi ahlul jannah, ahli surga, tetapi dia masih ada di dunia. Artinya apa? Kemungkinan kufurnya sudah dicabut oleh Allah. Dia yang berkembang kemungkinan imannya, hatinya terus semakin hari makin beriman. Kemungkinan dia murtad dan kufur sudah dicabut oleh Allah, ditetapkan melalui lisan Rasulullah, mereka ahlul jannah. Masih ada di bumi. Subhanallah, Allah sudah tetapkan itu sebab apa? Sebab keikhlasannya, kejujurannya dalam menyembah Allah. Allah tahu, makanya akad sama Allah, hati-hati. Akad sama Allah itu urusan hati. Jangan pikir manusia. Akad dulu sama Allah yang benar. Jujurlah, kalau mau beriman yang benar. Kalau mau belajar yang benar. Kalau mau ikhlas dia masih benar. Kalau mau sedekah yang benar. Lillahi ta'ala. Jangan yang lain-lain. Karena kalau kita sudah ikhlas, sudah jujur, sudah benar, kalau mau bantu ya bantu yang benar. Ikhlaskan saja bantu. Ya, misalnya antum merasa capek saya, antum merasa sepertinya sia-sia. Ingat, jangan merasa sia-sia. Karena Allah tidak akan menghilangkan sedikit pun kebaikan kita. Ingat, ketika itu ada pikiran sia-sia, langsung buang syaitan itu. Kita harus yakin tidak ada yang sia-sia. Ini saya lihat bantu, sudahlah, uang saya kepake, udah bismillah, Allah akan ganti, Allah akan catat. Yakin terus ikhlasnya terus, lillah. Kemudian waktu saya habis seharian, udah bismillah, semoga ada hikmah. Paling tidak ada catat pahala di sisi Allah. Saya datang ke bulan, habis waktu saya untuk itu dapat. Insyaallah Allah berkahkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi nggak ada penyesalan dalam membantu orang lain, misalnya. Tidak berharap yang lain. Atau banyak, contohnya banyak. Beramal udah kita lillah. Nah, kalau yang seperti ini terus Allah pantau hatinya, ikhlas. Ini bisa di tengah perjalanan hidupnya. Belum dia wafat, itu Allah sudah cabut kemungkinan kufur. Dia akan menjadi orang yang terus istiqamah sampai wafat. Nah, ini kita nggak tahu apakah kita masuk atau tidak. Kalau sahabat itu sudah dikabarkan oleh Nabi, fulan ahlul jannah. Maka sudah ada kepastian dari Nabi, ahlul jannah. Yani sudah tidak mungkin dia murtad, tidak mungkin mati dalam kekufuran.
Kalau dia berdosa, pasti istighfar dan tidak mungkin berdosa. Pasti dosa-dosa yang kecil ringan dan pasti langsung istighfar. Itu sudah jaminan surga. Yakni potensi imannya terus makin baik, potensi kufur dicabut. Ada juga kebalikannya, yang mana tadi manusia hidup dewasa, baligh, akil baligh, bisa beriman, bisa kufur, bisa beriman, bisa kufur. Lihat saja ada yang murtad, lihat saja ada yang masuk Islam, ya kan gitu. Di Eropa masih Islam, masih muda masuk Islam. Juga di Indonesia atau di negara yang Islamnya banyak, masih muda atau mulia, udah murtad. Ya, memang setiap orang itu bisa murtad, bisa muslim. Ya, di mana dia tinggal tidak ada masalah. Mau dia lahir dari keluarga Nasrani, ateis, dari keluarga jahiliyah sekalipun, dia bisa jadi muslim. Karena Allah sudah siapkan hatinya untuk bisa muslim. Begitu juga, dimanapun dia lahir, di tengah-tengah keluarga Nabi pun, Allah jaga kita semua dan sebelum kita, di tengah-tengah keluarga Nabi pun, dia bisa murtad. Dia bisa keluar dari ajaran Allah, dari tauhid, seperti anaknya Nabi Nuh, subhanallah, semoga Allah jaga kita dan teman kita. Seperti juga bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Nuh. Itu subhanallah. yakni lahir dari keluarga yang saleh, tapi subhanallah imannya tidak tumbuh kembang, yang tumbuh kembang kekufuran. Jadi masalah manusia dilahirkan di mana? Justru kita bersyukur kalau kita dilahirkan dalam keluarga Islam, bersyukur kita sekarang menerima Islam. Semua ini kita syukuri. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah saja. Kita saat ini masih dalam iman. Dan kita nggak tahu nih iman kita akan terus berkembang. Hati kita semua di genggaman Allah, di jari Allah. Kita nggak tahu akan terus berkembang, membaik. Dan kita nggak tahu apakah potensi kufur atau murtad sudah dicabut dari kita. Kita nggak tahu. Tapi kita terus berusaha. Sehingga Allah jauhkan dari murtad, Allah jauhkan dari kufur, Allah jauhkan dari munafik, terus wafat dalam keadaan ini. Di waktu yang sama tadi, bisa juga orang itu tumbuh kembang dalam keadaan hati yang kotor, yang munafik, yang membenci, hati yang iri dengki, hati yang penipu, hati yang tamak, yang rakus, yang tidak pernah bersyukur, yang tidak pernah mau mengenal Allah, hati yang egois, yang takabur, tidak mau dinasihati, tidak pernah mau mendengar kebaikan, takabur, angkuh, sombong, tidak mau menerima agama Allah. Hati ini yang masih muda, Allah masih kasih kesempatan terus, masih Allah kasih kesempatan biar dia beriman terus. Allah kasih hidayah dengan cara Allah diudikan, atau Allah kirim orang lah, temannya untuk menasihatinya, ayahnya, anaknya, semua. Allah kirim hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah untuk memberikan hidayah kepada dia dengan cara Allah. Kita tidak tahu cara Allah hanya. Kemudian dia terus berkembang. Seperti Abu Thalib lah contohnya. Abu Thalib berapa kali diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Abu Thalib berapa kali melihat mukjizat atau kehebatan Nabi. Abu Thalib juga sudah mengakui Nabi. Tapi hatinya itu, dia angkuh, takabur. Dia nggak mau menerima. Saya akui Anda hebat, tapi saya nggak mau menerima Anda sebagai Rasul. Saya akui Anda jujur Muhammad. Saya orang yang paling pertama yakin Anda itu tidak pernah dusta. Tapi mohon maaf saya tidak bisa itu. Kalimat ini bahaya. Anda tahu antum benar, tapi Anda nggak bisa ikut aku. Bahaya. Kalau antum sudah tahu dia benar, antum salah, ya ikuti. Jangan seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu hatinya nggak mau dibuka. Dia bertahan dengan kekufurannya, gengsi. Dia pimpinan Quraisy. Dia nggak mau di bawah Muhammad. Dia Muhammad ponakan saya. Dia lebih cinta kepada nenek moyangnya. Sudah dinasihati oleh Nabi, itu salah, agama yang salah, menyembah berhala itu salah. Terus, tapi tidak mau juga gengsi. Dia hanya mengatakan, saya tahu engkau adalah orang yang tidak pernah berdosa, Muhammad, tapi saya tidak bisa beriman kepadamu. Saya akan nopang dakwah, tapi saya topang ajaranmu, tapi saya tidak bisa beriman kepadamu. Nah, hati-hati yang seperti ini, yang menolak hak yang hak. Dia tahu hak tapi ditolak. Tumbuh kembang terus sampai pada titik akhir. Jadi dia terus dalam ketakaburan, keangkuhan, tidak mau tundukkan hatinya, ya, tidak mau tundukkan hatinya, ikut kepada yang hak, maka kemungkinan berimannya bisa dicabut kebalikan. Ya, jadi harusnya dia punya potensi beriman, saking bebel atau saking angkuhnya nih hati, ya, dinasihati dia tidak mau terus, akhirnya kemungkinan imannya tolong cabut. Berarti sisa satu. Jadi kemungkinan apa? Bukan kemungkinan lagi, udah pasti kufur sampai wafatnya. Jadi dia akan hidup dalam kekufuran. Itu yang disebut dengan khatamallahu
ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah stempel, hatinya tek di stempel, dicabut fitrah Islamnya, mustahil akan masuk Islam. Contohnya siapa? Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb. Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb. Tabbat apa tabbat? Celakalah, musnahlah, hancurlah tangannya Abu Lahab. Yani celakalah Abu Lahab, begitu. Celakalah Abu Lahab. Orangnya masih hidup, masih ada orang. Tapi Allah mengatakan celaka, dia akan masuk neraka. Istrinya juga, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya yang membawa kayu bakar mengganggu perjalanan Nabi SAW, tempat jalur jalan Nabi SAW dengan kayu bakar yang ditaruh di situ. Istrinya. Nah ini masih ada tuh orangnya dua-duanya, Arwah, si Arwah dan Abu Lahab, dua itu masih ada. Tapi Allah sudah turunkan ayat, apa maknanya? Sudah dicabut kemungkinan beriman. Dia akan terus hidup dalam kekufuran dan dia akan mati dalam kekufuran. Nah itu semua yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan diri kita sendiri. Kita tahu kita kapan saat kita munafik, kapan saat kita itu dusta, kapan saat kita itu riya, kapan saat kita itu angkuh, sombong, tidak mau beriman, merasa benar, terus tidak mau mengalah, tidak mau merasa salah. Itu Allah yang tahu, kita yang tahu. Kita yang tahu. Nanti di akhirat, ketika dihisab, Allah akan mengatakan, kamu yang bersikeras dalam takabur. Mereka mengatakan, ya Allah, kami menyesal, hatta idza ra'au ma yu'adun, ketika mereka sudah melihat neraka, sudah melihat ancaman-ancaman Allah di akhirat nanti, dia sudah melihat yang tidak percaya. Disitulah mereka sadar bahwa Allah lah yang benar, agama Islam lah yang benar. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Nah, jadi hati, kembali sedikit ke hadis ini. Hati kita ini memang Allah Subhanahu Wa Taala menggenggamnya di dua jari-jari Allah Azza wa Jalla. Ya, di dua jari-jari Allah Azza wa Jalla. Tapi perlu diperhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membolak-balikannya dengan cara yang hikmah. Itu semua bergantung dengan kita. Makanya kita tetap dianjurkan untuk bersungguh-sungguh agar teguh hati kita. Yani tadi tulus, jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bilang saya mau carinya akhirat saja, ya sudah benar. Tunjukkan. Saya mau meninggalkan riba. Ya udah, tunjukkan, tinggalkan. Jangan hanya bicara, tinggalkan. Kemudian yang kedua di sini, nih lihat, jika seorang hamba mengambil sikap yang benar terhadap Tuhan, yakni dia jujur, lihat, mengambil sikap yang benar, yakni dia jujur, hatinya jujur kepada Allah yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Allah memenuhi hatinya dengan rasa aman. Allah tahu mana orang yang jujur kepada Allah. Kalau ia jujur, maka Allah kasih rasa aman, tenang, nyaman, lapang. Dan jika mengambil sikap yang salah, dia palsu saja, imannya iman yang palsu kepada Tuhannya, penciptanya, pemberi rezekinya, maka sesungguhnya Allah akan memenuhi hatinya dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecewa, karena hati berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jadi kalau mau tenang, hidup, mau nyaman, jujurlah kepada Allah. Benar, ya, jujur saja kepada Allah. Jangan mempermainkan Allah Azza wa Jalla di belakang manusia. Jangan. Kalau punya utang, kalau sudah punya uang untuk bayar, jangan main-mainin. Dia nggak nagih. Dia nggak tahu. Jangan ngomong gitu. Allah tahu. Ketika uang sudah terkumpul di kita, Allah tahu. Hei hambaku, sudah dicukupkan. Allah ngetes, bayarkan. Banyak nih, masalah harta, masalah waris, masalah jual beli. Yang jujur. Takutnya sama Allah, bukan sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Taati peraturan manusia, tapi itu di bawah peraturan Allah. Taati belum peraturan Allah, maka peraturan manusia seolah kita taati. Tapi yang penting adalah taat kepada peraturan Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir ini, tambahan ini masuk dalam bab akidah. Akidah apa itu? Wajib mengimani, wajib yakin atau beriman bahwasanya Allah memiliki jari jemari. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Tidak tahu kita. Tidak perlu tahu. Yang jelas dalam hadis ini disebutkan ada
jari jemari Allah, dan hati-hati seluruh manusia berada di dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian penjelasan kita mengenai hadis ini, hadis bahwa hati manusia di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Anda sampaikan. Antum hati-hatilah, akad dengan Allah, jujurlah, jangan main-main. Kita selama masih ada potensi iman, potensi kufur, terus hati-hati kufur. Yang jujur kepada Allah supaya potensi iman terus berkembang, mudah-mudahan potensi menjadi kufur dibuang oleh Allah, dihilangkan sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Nah, juga hati-hati orang yang kufur, yang berlebihan kufur, yang mengajak orang kepada kufur, yang zalim. Khawatir nanti potensi taubat dan imannya dikabulkan seperti Abu Lahab. Akhirnya dia akan hidup terus dalam kemaksiatan, kekufuran, dan dia akan mati dalam kekufuran konflik. Nah, demikian, mohon maaf yang berada dari Allah yang secara benar, wallahu a'lam. Bagaimana caranya seorang agar diberikan ketetapan kolbu yang senantiasa selalu istiqomah di jalan Allah? 2. Sahihkah apabila doa ini menjadikan doa yang khusus dibacakan setiap selesai sholat agar senantiasa kolbu kita selalu teguh di atas agama yang benar, yang muqtadibal qulub di aladi. Nah, bagaimana cara agar diberikan ketetapan kolbu tadi sudah sampaikan, yang jujur, nantinya jujur kepada Allah. Allah menilai hati kita. Tidak, jangan bertopeng di hadapan manusia, tapi kita ada jujur. Kalau takut kepada Allah di mana-mana takut, jangan di sini takut kepada Allah. Baik, jujur kepada Allah itu yang membuat hati itu senang dan istiqamah sama Allah. Jadi bukan untuk manusia, saya Abdul ini bukan untuk manusia, saya ikut ini pun bukan untuk manusia, saya ke masjid bukan untuk manusia, saya sedekah bukan untuk manusia. Yang itu insyaallah. Baik, kemudian doa yang paling berkulu tapi ala dinik itu doa Nabi, silakan dibaca sama dengan yang ini, tolong digaris doa ini karena tadi saya sempat membahas doa ini, tapi doa ini kita sudah tahu sekarang. Tolong digaris bawahi dan dihafal, dibaca dalam sujud, setelah sholat, dalam waktu kapanpun silakan dibaca, khusus dalam masjid. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, sama dengan yang muqallibal qulub. Insyaallah itu sudah hafal semua. Tahu. Baik, itu mengenai jawabannya Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Izar. Assalamualaikum Ustaz. Kita manusia dan jin adalah makhluk Allah yang diberi wewenang untuk memilih dan berkehendak. Jika Allah yang menguasai hati kita, sebatas mana wewenang kita untuk memilih? Apa yang menyebabkan Allah menggerakkan hati Umar radhiyallahu anhu untuk beriman, padahal beliau sebelumnya sangat memusuhi Islam? Tapi ada juga sahabat atau tabi'in yang hafiz Al-Quran murtad karena kecantikan Romawi, padahal dia dekat dengan Al-Quran. Mestinya dia berjaga dengan Al-Quran. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Mas Zaki. Sebatas mana wewenang kita untuk memilih? Kita punya wewenang untuk memilih. Antum juga bisa memilih. Antum merasakan bahwa kemampuan memilih kita sangat luas. Mau iman, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. La ikraha fid din. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Jelas sekali kan? Sekarang ini antum mau ngaji boleh, bisa, enggak juga enggak. Mau buka kerudung bisa, mau pakai kerudung juga bisa. Semua bisa. Jadi wewenangnya itu luas sekali. Luas. Tapi semua di bawah kuasa Allah. Dan Allah akan tetapkan hidayah ataupun Allah tutup hati, semua tergantung dengan isi hati kita. Dan itu yang tahu hanya Allah. Allah tidak akan pernah berbuat balik. Ya, jadi kalau antum tanya wewenangnya seperti antum rasakan. Clear, jelas wewenangnya. Semua diberikan wewenang yang clear. Mau iman, mau kufur. Tinggal antum atau kitanya saja. Jujur nggak dalam beriman? Terus kemudian kalau kufurnya kufur yang memusuhi Islam dengan kebencian, atau kufur yang jujur. Kufur yang bukan yang jujur ya. Maksudnya kufur yang fair. Kufur tapi fair.
Siapa contohnya kufur tapi fair? Kufur tapi adil. Contohnya Umar bin Khattab. Beliau kufur tapi beliau fair. Beliau pelajari kenapa sih? Ada apa sih dengan Muhammad dan kaumnya? Dipelajari oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar masuk Islam. Fair. Tidak kufur dan benci. Enggak. Kufur menolak karena belum tahu. Ketika Umar mencari tahu, ternyata benar juga ini agama benar. Begitu juga Habasyah, Raja Habasyah. Raja Habasyah itu sebelumnya dia Nasrani. Cuman dia kan masuk Islam. Karena dia fair. Dia cari yang benar. Dia tidak menolak. Beda dengan Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Talib. Dia tuh memang tidak mau. Udah tidak mau menerima sama sekali. Dengar. Tidak mau menerima. Sudah pokoknya tidak mau aja. Mau benar, mau salah. Terserah ente. Nah ini yang seperti ini. Ya, yang seperti ini akan ditutup hatinya. Kalau orang itu dia bermaksiat, tapi hatinya takut kepada Allah, itu bisa jadi hidayah bagi dia. Atau dia kufur, tapi kufurnya tidak membenci Islam sebenci-bencinya, tidak benci Islam. Dia belajar masih belajar Islam. Gimana sih? Bisa hidayah kan? Itu semua Allah lebih tahu. Barang siapa yang membenci, yang kufur dengan kekufuran yang membenci Islam, mengajak orang kufur, dia bisa jadi akan dalam kekufuran. Dan barang siapa yang kufur tapi dia fair, dia pelajari Islam, dia coba terus digali, dia bisa masuk Islam. Begitu yang mukmin, sama saja. Hati-hati yang beriman, dia main-mainkan dengan agamanya, dia bisa jadi kufur. Nah itulah Umar. Umar itu karena fair, dia tidak membenci, tapi dia fair aja. Apa yang baik kita ambil. Itu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana cara bertobat dari dosa kufur? Taubat dari dosa kufur yaitu masuk Islam. Bagaimana taubat dari dosa munafik? Salat taubat, jangan munafik lagi. Bergabung dengan orang saleh, tinggalkan kemunafikan. Allah. Baik, itu tadi pertanyaan yang selanjutnya ya, saya jawab juga. Kebaca ya. Baik, selanjutnya iya. Baik, selanjutnya dari Iin Wibisono. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan rasa takut yang berlebihan terhadap kematian, alam barzah dan pengadilan akhirat? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah telah ridho dengan kita, bisakah kita tergelincir karena rasa takut yang demikian? Maaf, sebelumnya Mas Darti tadi ada cerita ada sahabat atau tadi yang habis Quran murtad. Karena nggak tahu ceritanya. Murtad karena kecantikan wanita Romawi. Yang jelas kalau ada nggak mungkin sahabat, nggak mungkin tabiin yang soleh itu hafiz munafik. Ya, itu cerita-cerita seperti itu perlu disaring lagi. Nggak mungkin sahabat, yang namanya sahabat Nabi, kenal dengan Nabi, hidup dengan Nabi atau tabi'in yang tumbuh kembang di bawah bimbingan sahabat hanya cuma karena wanita cantik, murtad. Itu munafik itu mungkin. Yang munafik yang bisa baca Quran atau yang lainnya. Jadi ini berita ini perlu dicek lagi karena tidak yakin untuk berita itu Allah. Kemudian tadi ya, bagaimana kita menghilangkan rasa takut berlebihan terhadap kematian, alam barzah dan pengadilan akhir? Ya dengan cara mengenal sifat-sifat Allah yang baik. Kan sifat Allah itu ada dua, sifat Rahman, Rahim, sifat sayang dan sifat keras. Ya, Allah keras siksanya, tapi di waktu yang sama Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah mengatakan rahmatku, kasih sayangku mendahului marahku. Kalau kita datang ke Allah dengan datang membawa permohonan maaf, Allah sifatnya maafnya didepankan dari murkanya. Itulah Allah memperlakukan kita. Allah kan seluruh hambanya. Itu enaknya Allah Azza wa Jalla. Itu hebatnya Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia belum tentu. Manusia ada dua. Ada orangnya pemaaf. Kalau pemaaf, kita salah sebesar apapun, kita datang dia pasti maafin. Kita udah tahu. Fulan pemaaf. Kita datang aja minta maaf langsung pasti dimaafin. Tapi ada juga fulan tuh pemarah. Orang yang paling susah maafin. Nah, itu manusia. Tapi kalau Allah itu pemaaf. Dan pemaafnya lebih hebat dari manusia yang pemaaf tadi. Lebih hebat. Ya, berlipat-lipat kehebatan. Karena Allah yang memberikan dia kemampuan maaf. Nabi itu pemaaf.
dan Allah lebih maaf dari Nabi SAW berlipat-lipat. Jadi kita tetap harus takut dengan azab Allah, harus takut dengan siksa Allah. Tapi rasa takut itu harus diiringi dengan harap, yakin dengan rahmat Allah, yakin dengan sifat Allah yang sayang, cinta kepada kita, lebih sayang daripada ibu kita, yang pemaaf kalau kita salah, kita tinggal berdoa minta maaf, maafnya minta bantuan oleh Allah tolong supaya dia tidak ulangi lagi terus. yakni meyakini sifat Rahman dan Rahim Allah bisa mengurangi rasa takut. Apalagi kalau kita belajar hadis, Allah menciptakan rahmat 100, dari 100 diturunkan 1. Dengan satu rahmat itu Allah menyayangi hambanya yang di dunia, baik dia beriman atau dikasih insting. Dengan satu rahmat, sisa 99 rahmat disisakan untuk di akhirat, untuk alam barzakh, untuk yaumul hisab, untuk di pengadilan, untuk mahsyar. Nah, yang 99 rahmat itu gimana? Coba bayangkan. Yang satu saja rahmat Allah ini kita udah saling berkasih sayang, kita dapat hidayah, kita Masya Allah nikmati Quran. Bagaimana 99 rahmat yang Allah sisakan, siapkan untuk pengadilan akhir. Jadi mukmin itu harus menghadirkan sifat sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita tuh datang dengan harap dan juga takut Allah syaitan namun Allah juga maha pengasihnya, terima. Sehingga kita tidak boleh rasa takut yang berlebihan. Semoga Allah mudahkan, Allah kuatkan hati kita, harap pada Allah, takut pada Allah, tak ada porsi yang pas. Wallahu a'lam. Baik, saling lanjutkan terlebih dahulu dari kolom pertanyaan. Masih ada 2 lagi yang belum dibacakan. Yang selanjutnya dari Asmahani. Assalamualaikum Ustaz, maaf tak bertanya di luar tema. Semua surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah? Syukran. Nah, ini membahas tentang Al-Quran ya. Surat At-Taubah memang tidak dimulai dengan Bismillah, sebab ini para ulama banyak yang menjelaskan. Ada A, B, C, D, penjelasannya. Yang pertama, Ana sampaikan, begitulah dari Rasulullah SAW. Itu dulu. Begitulah dari Jibril, diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Di situ memang tidak diawali dengan basmalah. Yang kedua, penjelasan dari para penjelasan mengenai surat itu yang mengenai Taubah dari para ulama, karena isinya tentang azab, tentang azab khususnya, sehingga tidak dimulai dengan basmalah. Itu hikmah yang diantaranya disebutkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Muhammadun Nisa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon penjelasan tentang hadis kebanyakan orang-orang munafik dari kalangan umat adalah para qorinya. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya. Saya kurang tahu ya, kebanyakan orang munafik dari kalangan umat adalah para qarinya. Wallahu a'lam. Ustaz Muhammad anak kurang tahu hadis ini. Justru Ana mau nanya ini hadis ini dari mana penjelasan. Wallahu a'lam. Ana belum pernah mendengar dan membaca, jadi Ana belum tahu. Mungkin nanti kalau Ana temui hadis ini, kita lihat dulu ini hadis sahih atau bagaimana, dari benar hadis Nabi atau hanya perkataan ulama. Kita cek dulu. Kalau emang iya hadis Nabi sahih, baru nanti kita bisa cek penjelasannya. Alhamdulillah. Baik, sudah habis surat dari kolom pertanyaan. Mungkin bisa dibuka microphone-nya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, kami persilahkan. Masih ada waktu 2 menit ya? 2 menit. 2 menit, 10 menit. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah telah ridha dengan kita? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah telah ridha kepada kita? Ini bisa dilihat dengan
Tapi kita tidak boleh terlalu percaya diri juga ya. Artinya ini bisa dilihat dengan ketergantungan kita kepada Allah, ketulusan, kejujuran kita kepada Allah. Tadi jujur dalam beragama, takut kepada Allah dilihat seberapa takutnya kita kepada Allah dalam kesendirian. Kemudian seberapa yakin kita berinfak, apakah kita berinfak masih takut miskin atau sudah yakin dengan Allah. Seberapa berani kita memberikan hak orang lain, ini hak kamu dan saya tidak mau ada beban hak orang lain di saya. Itu semua bisa kita rasakan ya. Kalau ridho Allah itu dalam bentuk kita tunduk kepada Allah setunduk-tunduknya. Itu bagian dari ciri ridho Allah Azza wa Jalla. Namun kita tetap jangan terlalu terus percaya diri, tetap terus kita takut sebab tadi hati kita dibalik-balikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap harus takut, harus terus mengontrol keimanan, kejujuran hati ini supaya berada di bawah jalan yang baik yang Allah ridhoi. Allahu a'lam. Nah, Ada yang bertanya? Oh, ada Bapak Sunario, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Langsung sedikit aja. Kalau yang hati yang kali berpuluh, yang bolak-balik itu, apakah itu memang bisa takdir yang memang harus ikhtiar atau takdir yang sudah mutlak itu, Ustaz? Itu kan berarti atau bagaimana? Karena Rasulullah juga Yang mana? enggak mengenai hati yang bolak-balik yang kali berpuluh kan diminta untuk berdoa terus gitu. Nah, itu apa? Suatu takdir yang harus ikhtiar atau memang qadarullah atau bagaimana itu prinsipnya? Wallahu alam itu, Ustaz. Yang mana Pak? Qadarullah maksudnya? Artinya seseorang yang tadi kan kalau ada yang bilang hafiz terus apa tiba-tiba murtad kan begitu, Ustaz, itu atau yang tidak konsisten hatinya yang mungkin walau kita juga nggak tahu bisa munafik, bisa macam-macam. Apakah itu takdir Allah gitu maksudnya Pak? Semua yang terjadi di muka bumi ini semua di bawah pengetahuan Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengetahuan Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah pengaturan Allah. Itu semuanya. Yang kafir sudah Allah, di bawah pengetahuan Allah, ketetapan Allah, di bawah ilmu Allah, di bawah pengaturan Allah semua. Yang iman juga sama. Terus bagaimana? Yang perlu kita pahami adalah Allah tidak zalim. Itu aja poinnya. Allah tidak zalim. Jadi kalau ada yang kafir, Allah tidak menzaliminya. Memang sudah ketetapan Allah, sudah di bawah penguasaan Allah, di bawah ketuhanan Allah, di bawah pengetahuan Allah, di bawah kehendak Allah. Tapi Allah tidak pernah zalim. Karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha menilai, Maha mendengar. Semua di bawah kehendak Allah. Manusia, kita semua kan merasa, kita kan bisa rasakan, kita tuh bisa beriman, bisa juga kufur. Besok subuh mau sholat di masjid bisa, mau sholat di rumah juga bisa. Kan gitu. Mau sholat jam 5 bisa, mau jam 6 juga terserah kita. Enggak, artinya manusia itu diberikan oleh Allah nih di dunia ini kemampuan untuk memilih benar-benar. Bisa memilih. Total manusia atau manusia atau semua itu pilihan dia sudah diketahui oleh Allah. Semua sudah diketahui. Semua sudah digariskan oleh Allah, tapi ingat, penggarisan Allah Subhanahu wa taala itu di bawah kemampuan kita berpikir. Yani kita tidak bisa melihat bagaimana pengaturan Allah secara detail itu. Yang harus kita yakini adalah orang yang kafir tidak ditolimi oleh Allah. Itu karena hatinya yang keras. Orang yang beriman itu adalah karena hatinya yang baik juga Allah Azza wa Jalla telah mengizinkannya. Makanya kata Nabi yang beriman bersyukur kepada Allah. Yang kafir jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Tidak ada lagi, Ustaz, ya? Sepertinya kita cukupkan. Alhamdulillah. Kembali kita
mendapatkan materi hadis malam ini terkait hal-hal yang bisa membolak-balikan hati. Makanya kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan